ya. Iya. Masih kagak jera-jera ya naik ke tempat saya gitu. Apa yang perlu saya obati malam hari ini? Belum saatnya untuk berobat, Ustaz. Oh, iya. Terus apa yang mau Anda tanyakan sama saya? Dari tadi saya lihat ngotot banget mau naik, teman-teman. Iya, ngotot banget dari awal. Pertama memang sengaja ini Bang Iwan nih ini lagi. Udah yang lain dulu dah. Saya pikirkan kayak gitu. Tetap aja dia pantengin, dia tungguin di bawah. Ngotot banget rupanya gitu, nungguin gitu. Apa emangnya yang mau ditanyakan? Saya bukan masalah ngototnya, Bang, bukan. Dan saya tuh ya dari jam berapa saya tadi dari jam 8 kalau saya dah kalah itu atau ya kurang lebih itulah. Karena saya jujur, karena saya tuh di semua channel itu cuma Abang Yusuf yang saya nonton itu. Kalau untuk kenapa Bang? Kenapa cuma saya? Karena bisa bikin bininya marah-marah gitu ya. Jangan ke situ ya. Ya sudah, kita bahas ke pembahasan agama aja. Apa? Ayo. Oke. Cuma ada 3 poin saja yang saya sampaikan sini, Bangku. Apa tuh? Yang pertama, masalah debat dengan siapa tadi yang saya ikuti dengan Abang Yosef. Itu Abang Yosef turun tadi itu maksudnya diturun atau diturunkan? Itu pelanggaran dia, kena pelanggaran dari TikTok itu. Langsung dimatikan TikTok dia. Dihapus TikTok. Makanya dia nggak ada lab lagi kan itu. Pelanggaran dia itu. Saya kira Abang Yusuf yang kasih turun tadi. Enggak, PK itu nggak bisa saya kasih turun, kasih tendang musuhnya nggak bisa. Oh betul ya. Yang kedua, dari tadi Bang, mungkin saya ada hitung mungkin kurang lebih 50 kali. Abang Yusuf kan pernah bilang, yang muslim jangan naik. Tetap nunggu juga, tetap naik juga. Gitu. Artinya apa Bang? Kalau pemikiran saya, ini padahal ini Abang Yusuf sudah kasih tahu bilang, yang muslim jangan naik. Tapi tetap muslim naik. Itu artinya apa Bang? Menurut saya, mereka tidak paham dengan bahasanya Abang Yusuf. Gitu loh. Terus kalau Bang saya sudah bilang jangan naik itu saja Bang. Iya. Lalu apa lagi? Kritik aja semuanya Bang, kritik aja gitu. Iya, itu artinya gini, saya tuh sukanya bukan kritik tapi saya masukkan saja Bang. Buat muslim, ketika Abang Yusuf lagi berdebat sama Kristen, jangan naiklah, cukup nonton di bawah saja, gitu. Nonton dan komen saja di bawah, gitu loh maksud saya. Kan ini kan Abang Yusuf sementara debat, tapi yang lainnya muslim. Dan yang terakhir, masukkan ke buat Abang Yusuf, ketika muslim naik ketika Abang Yusuf tanya muslim Kristen, kalau bilang muslim langsung aja bilang langsung turun saja gitu, jangan lama-lama. Yang Abang Yusuf carikan orang Kristen. Nah, lawan debatnya gitu lah Bang. Bukan sampai debat itu. Jadi kayak gini Bang ya, di dalam Islam itu punya aturan. Gak bisa kita orang naik langsung Muslim Kristen, Muslim langsung saya turunkan. Itu kurang adab Bang. Kurang adab. Dalam agama Islam itu ada kayak gini ya kaidahnya, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu gitu. Iya. Nah, jadi kalau orang berusaha naik kan kita hargai gitu. Apa yang mau dia sampaikan, kasihlah waktu 1 menit atau 2 menit gitu.
Siapa tahu penting kan. Siapa tahu Ustadz Yusuf saya mau naik, tiba-tiba ngajak saya naik haji, lumayan kan. Iya, hargai juga gitu dia berusaha naik ya, karena kalaunya kita langsung turunkan, dia naik nih, Ustadz saya muslim, tak langsung tanpa ngomong diturunkan, kurang adab itu bang. Ada kaidah Islam, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi adab dulu diutamakan, baru ilmu gitu. Oke, kalau kita berbicara adab, bang, kita semua tahu adab. Kalau sudah tahu adab, artinya apa? Kalau dikasih tahu jangan main gitu, bang. Itu namanya adab. Itu saran saya. Saya Kristen, saya saran kepada saudara Muslim, janganlah naik. Banyak saya lihat komen-komentar bilang yang Muslim jangan naik, tapi tidak dengar juga tetap naik. Sungguh nekat itu mereka itu, bang. Iya bang, ya karena gini ya, banyak orang berilmu tapi nggak beradab, banyak. Kagak usah di sosial media gitu ya, di kehidupan saya yang nyata pun orangnya harat top, bacaan Quran bagus ya kayak gitu, adabnya kurang. Enggak semua orang yang berilmu itu beradab, gitu. Jadi makanya ada kaidah al-adabu fauqal ilmi kan gitu. Nah, sekarang saya boleh tanya? Boleh bang. Jangan yang susah-susah katanya. Menurut Anda bang, iblis gimana? Artinya begini bang, ini tema pernah, kalau saya tidak salah pernah diangkat juga. Abang setuju mana gitu? Gara-gara tema ini kan Edis sama Bom-Bom tuh lagi cakar-cakaran tuh ya. Edis sama Oki cakar-cakaran juga dia. Elia Myron sama Bom-Bom ya cakar-cakaran juga gara-gara ini. Habis itu Agatha sama Bom-Bom cakar-cakaran juga gitu. Sobkatul Almayat kejang-kejang nyakar Bom-Bom. Banyak kali bang gara-gara tema ini gitu. Yang saya bawakan, kira-kira mana yang betul? Penyalipan itu rencana iblis kah? Atau rencana Bapa yang di surga kah? Mana coba? Itu maksudnya apa jawabannya di situ? Dan jawabannya si Bom-Bom itu? Kalaunya Edis menjawab betul, penyalipan itu rencana iblis. Beda lagi Bom-Bom, bukan karena iblis penyalipan itu, tapi karena kehendak Bapa yang di surga, kata Bom-Bom. Mana yang betul? Atau jangan-jangan kayak gini ya, iblis dan Bapa adalah satu. Bahaya kan nanti iblis dan Bapa adalah satu. Begini Pak, menurut pendapat saya ya masing-masing artinya Bang Edis jawabannya ya karena iblis, terus Bang Bom-Bom bilang ke rencana Tuhan. Cuma saya mau sampaikan pribadi saya di sini, penyalipan itu ya menurut pribadi saya, ini bukan pribadi orang lain, menurut pribadi saya ya tentang rencananya Tuhan, bukan iblis. Dan iblis tidak bisa berkuasa kepada Tuhan. Itu menurut saya bang. Tapi tidak tahu yang menurut yang lain. Sebentar ya, saya mau ucapkan terima kasih dulu sama yang di YouTube, sama Kiai Surah ya. Syukron jazakallah ya Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda. Itu beli stiker cat $10 Singapura sekitar 129.000. Makasih ya.
Oke. Jadi begini Bang, ya. Bang. Ya Bang, ya. Kira-kira kalaunya kita melihat Edis dan melihat bom-bom, kira-kira mana yang benar gitu? Ya kalau soal itu saya tertoba karena mereka punya pemikiran masing-masing, punya tafsiran. Pemikiran abang kayak gimana? Seperti saya bilang tadi Bang, penyaliban Yesus adalah rencana Allah atau rencana Tuhan. Berarti Anda ikut bom-bom. Anda ikut sama-sama Bang. Itu pendapatnya bom-bom. Kalaunya dari Tuhan. Beda dengan Edis. Kalau menurut Edis bukan dari Bapak. Kalau yang mengakui penyalipan itu dari Bapak, kata Edis orangnya. Nah, kata Edis. Kayak gimana rekamannya ada kok? Berarti Anda orang-orang ini nah, kata Edis ya. Penyalipan itu dari iblis, kata Edis. Ya itu kan katanya dia Bang. Lah, kan dia pakai ayatnya toh. Ya. Yohanes 8:42 sampai 44. Ditambah Yohanes 13 nomor 2 tuh. Ada juga dia argumennya berdata juga sesuai dengan kitabnya isinya. Jadi kalaunya saya di sini lebih dukung Edis teman-teman ya. Karena waktu berdiskusi sama saya dia ngakuin ya saya dukung gitu dan saya pun sepakat gitu ya bahwa penyalipan itu rencana iblis gitu dan Edis pun mengiyakan mengaminkan gitu ya teman-teman. Betul kata Edis, penyalipan itu dari si jahat, dari iblis gitu. Ya saya itu. Ya, saya juga sendiri pusing ini kalau saya mau ikut. Pusing abangnya, pusing. Soalnya saya ini orang awam, jadi saya kurang paham dengan isi kitab itu. Semua orang-orang yang paham, yang mengerti, yang tahu juga. Gak bisa kita imani saja di antara Edis dan bom-bom itu pasti ada yang salah. Gak mungkin benar dua-duanya. Paling salah dua-duanya. Gak, Edis dan bom-bom itu gak akan ada benar dua-duanya. Pasti ada salah satunya yang benar, entah Edis atau bom-bom. Kan kayak gitu. Atau sekalian kagak benar dua-duanya. Kayak gitu Bang. Tapi kalaunya saya sih lebih condong kayak gini ya, Edis dan bom-bom ya. Mana yang benar? Dua-duanya kagak benar, sama-sama pengikut iblis. Gitu. Jadi menurut abang ini jadi versinya Bang Edis yang betul. Kalaunya itu ya versinya Edis ya kata Anda apakah saya sepakat? Saya hanya membacakan yang tertulis di Yohanes 13 nomor 2. Yesus iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas. Gitu. Awal mula biang keroknya penyalipan awalnya tuh rencana dari iblis. Kok aku yang bingung ya? Iya. Kenapa abangnya bingung? Kenapa Bang Ente jadi bingung? Kenapa? Soalnya gini loh, dua apologet Kristen pemahaman yang berbeda tentang penyaliban. Itu loh. Ya iya, satu denom sama-sama Protestan, sama-sama Protestan, bisa gitu beda paham. Iya. Ya tapi dulu saya ya itu kan hak ya udahlah haknya mereka mempercaya siapa gitu. Mempercaya iblis yang rencananya iblis atau rencananya itu. Bang, bahkan tadi kayaknya ada yang mualaf deh gara-gara ucapan Edis tuh.
Ada yang masuk Islam ya kayaknya ya teman-teman gara-gara ucapan Edis. Sampai gitu bang. Iya. Iya ada tadi ya Bang Surya ya. Di Bang Juma tadi. Gara-gara ucapan Edis. Membingungkan gitu. Di kekristenan itu. Iya. Oke bang, kita kembali ke tema dulu ini. Ya iya, ente kapan sadarnya bang? Udah sering kali naik ke tempat saya kagak sadar-sadar juga. Kacau juga ini bang. Maksud saya sadarnya bagaimana bang? Coba ya, yang saya maksud sadar itu, mari jangan kita menyembah anak orang. Jangan menyembah manusia, jangan. Ngapain nyembah anak orang? Ngapain nyembah manusia? Gak waras itu. Oke. Bang, saya mau kasih satu tantangan buat abang. Apa tuh? Satu ya. Satu saja tantangan saya buat abang. Kalau abang Yusuf, maksudnya kalau abang Yusuf bisa kalahkan Edis TV, saya siap mengalah bang. Tapi kalau abang Yusuf tidak bisa mengalahkan bang Edis, saya tetap Kristen. Itu saya katakan. Dan saya mau bang, terbukanya begini, abang Yusuf yang undang bang Edis naik home. Kalau bang Edis kalah, saya siap mengalah. Tapi kalau abang Yusuf kalah, ya saya tetap Kristen. Itu tantangan saya buat abang Yusuf. Bentar dulu bang ya. Saya tanggapi pernyataan Anda itu ya. Jadi begini bang ya. Yang namanya debat itu bukan masalah cari kalah atau cari menang gitu. Terus tolak ukur menang atau kalah itu apa gitu dalam diskusi. Gitu. Nggak jelas di situnya. Karena diskusi itu bukan cari kalah, bukan cari menang. Kalau kalian mau cari menang sama saya lebih baik ngaku duluan saya kalah gitu. Nggak usah debat, kan gitu. Jadi nggak terjadi perdebatan. Kalaunya di depan, Anda mau cari menang, mau cari kalah, silakan kau menang, saya mengalah. Nggak perlu kita berdebat. Artinya begini bang, saya punya pemahaman. Ketika yang kalah, berarti itu yang salah. Standarnya gini, standarnya menyatakan ini kalah, ini menang itu seperti apa? Ya karena kalah berdebat tadi bang. Siapa kan ini kita mau cari tahu kebenaran yang sesungguhnya, siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Ketika dia menang debat itu artinya apa? Itulah yang benar. Iya, jadi tolak ukur menang ini kayak gimana gitu tolak ukurnya? Tolak ukur menang itu kayak gimana gitu loh. Saya teman-teman ya jujur ya berdiskusi 8 tahun. Nggak pernah saya cari menang atau kalah itu nggak pernah gitu loh. Kamu kalah debat sama aku. Atau yang kemarin kamu kalah debat sama aku. Karena apa yang kita bicarakan itu adalah pembelajaran untuk kita bang. Bukan untuk cari menang, cari kalah. Kalau cari menang, cari kalah main game aja, kagak usah diskusi. Nah itu poinnya bangku. Kenapa terjadi perdebatan? Karena tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dan semuanya menang. Jadi diskusinya lanjut terus, perdebatannya lanjut terus. Nah, kapan ketika ada yang kalah, pasti akan stop. Begitu bang. Karena ini yang tidak ada yang mengalah, ya lanjut terus diskusinya begitu terus. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saling menghina, saling menghakimi sesama. Itu bang, menurut saya. Enggak, kalau di Islam ada rambu-rambunya bang. Enggak, jangan salah Anda ya. Di Islam itu banyak rambu-rambunya. Tindak tanduk kita itu diperhatikan setiap detik, setiap saat itu.
Jangan salah, itu di dalam agama Islam, tindak tanduk kita, apa yang kita kerjakan setiap detik, itu ada catatannya. Hebat kan Tuhannya umat Islam? Bayangkan. Iya, setiap detik. Kira-kira Bang, Anda mau bertanya apa tentang agama Islam? Mungkin saya mau tanya Bang tentang agama Islam. Karena tapi sebelum ini saya juga minta maaf karena banyak saudara-saudara saya yang Muslim, termasuk saudaranya saya juga Muslim. Tapi di sini saya tidak, artinya saya tidak membuatkan kata-kata saya tersinggung. Jadi saya mau tanya Bang, kira-kira ini saya boleh kita pergi tema dulu? Ya, boleh, dari tema nggak apa-apa. Temanya agama mana antara Kristen dan Islam, agama mana yang paling damai? Baik. Maunya membanding antara Kristen dan Islam, agama mana yang paling damai? Oke? Baik. Sekarang saya mau tanya Abang dulu. Yang menjajah Indonesia agamanya apa? Loh, kok lari ke situ sih Bang? Tanya dulu lah. Saya mau tanya dulu. Yang menjajah Indonesia apa agamanya? Nah, kok ketawa? Saya nanya, kan kayak gitu, kan kita mau membanding nih antara Islam dan Kristen. Ya, kagak usah jauh-jauh di negara kita aja, sejarah negara kita. Yang menjajah Indonesia, negara apa? Apa agamanya? Ya, setahu saya itu Belanda dengan Belanda dengan Jepang. Tapi ya, apa agamanya Belanda? Ya, kalau yang sekarang itu ya saya tahu itu Kristen Bang. Ya, Kristen. Bang, dari situ aja sudah terjawab pertanyaan Anda. Kristen itu bukan cinta damai, tapi menjajah gitu. Itu udah jawabannya simpel kan? Gak perlu kita banyak bacot gitu untuk berdebat gitu. Contoh di negara kita aja gitu ya. Yang menjajah negara kita agamanya apa? Kristen gitu. Itu sudah membantah apa yang Anda pertanyakan. Ujung-ujung masa saya kena lagi Pak Ustaz. Ya iya, kayak gimana ya? Kalau saya itu ya Bang ya, orangnya suka diskusi mirror gitu. Maksudnya mirror itu apa? Mengembalikan pertanyaan kepada yang bertanya. Memang seperti itu saya. Oke, yang di sini yang saya maksud bukan masalah terang-terangan. Yang saya maksud sini tentang ajaran damai antara Yesus dan Muhammad Bang. Nah gitu dong yang jelas. Apa dari tadi ya teman-temannya? Yang jelas kalau berkaitan tentang masalah ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad, mana yang benar? Nih saya jawab ya. Ajaran Yesus ya, ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Oke? Nabi Isa atau Yesus ya dan Nabi Muhammad, siapa yang benar? Mereka semua orang benar. Tapi ya tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Kalau merujuk di Al-Quran saya tentang masalah Yesus atau di dalam kitab Anda, Yesus di Lukas 4 nomor 8 itu mengatakan, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Ini orang benar ini, menyuruh menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus itu orang benar. Terus di Islam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Kayak gitu. Itu Yesus udah mencontohkan. Kan kayak gitu, Bang. Ya, oke. Jadi menurut pemahaman abois ini artinya kedua-duanya mengajarkan kedamaian gitu. Kedua-duanya benar, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Yesus juga berkata seperti apa? Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an kami itu. Ya. Kemana, Bang? Tunggu, Bang. Baik, Bang. Kalau untuk masalah ajaran dari Yesus, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Maka Nabi Muhammad pun juga menyerukan, hai umat Islam, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Sama dengan yang diteriakkan oleh Yesus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Selaras gitu dengan Islam. Jadi ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Yesus ya sama-sama mengesakan Tuhan. Itu orang benar semuanya. Dua-duanya orang benar gitu. Yang kagak benar ini ya selepas ditinggal oleh Yesus, lalu ya ada menurut si A, menurut si B, menurut si C. Dapat berita dari si A, dapat berita dari si B, dapat berita dari si C. Lalu dikanonisasi, dijadikan satu kitab suci. Kayak gimana? Oke, Bang. Ketika kedua tokoh ini antara Yesus dan Muhammad mengajarkan tentang kebaikan dalam artinya tentang membawa kedamaian kepada pengikut-pengikutnya. Seperti itu tujuannya. Nah, lalu saya mau tanya, Bang. Ajaran Muhammad membuat artinya membawa damai. Ajaran seperti apa yang membawa kedamaian? Jadi gini, Bang ya. Nabi Muhammad itu kan memang ada ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Kan kayak gitu. Lalu dalam perjalanan sejarah beliau seperti apa ketika beliau berdakwah kan sampai ke tangan saya Islam ini. Ke tangan saya memeluk agama Islam kan kayak gitu ya. Jadi panjang itu ceritanya. Nah, selama perjalanan itu ya sesuai sosial dan budayanya, di sana suku-suku itu sering berperang. Dan dulu memang zaman perang gitu. Gitu, Bang. Nah, makanya kan ada peperangan dalam sejarah Muslim, contoh perang Badar, perang Uhud. Jadi memang dulu zaman peperangan gitu. Jadi yang namanya di Al-Quran, bunuhlah kalau kamu ketemu pancung lah, itu di medan perang, bukan di Indonesia. Kalau seperti itu saya terapkan di Indonesia, Anda hari ini kagak bisa diskusi sama saya. Udah hilang palanya, kan gitu. Nah, catat itu. Jadi ada konteksnya, Bang ya. Kita memahami ayat Al-Quran itu, di mana ayat itu digunakan untuk di medan perang. Sebabnya kenapa diturunkan kan kayak gitu. Bukan berarti perangilah orang kafir. Nanti di kampung saya kalau ada yang Kristen ini saya cari aja. Bukan kayak gitu.
menggunakan ayatnya kayak gimana, bukan kayak seperti itu ditelan mentah-mentah gitu. Enggak, ada ilmunya untuk memahami Al-Quran. Enggak sembarangan Al-Quran itu, Bang. Makanya kitabnya sempurna, kata Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tuh. Itu Sungguh telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mana di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. itu artinya ajaran Nabi Muhammad itu ajaran membawa damai dan ajaran yang baik, begitu maksud abang? Ya iyalah, semua di dalam Islam itu diajarkan, Bang. Ya, sampai kita nih hukum waris, hukum nikah, semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oke, Bang. Tapi ada di satu ayat di dalam Al-Quran, saya pernah pernah saya baca-baca, pernah tetangga saya juga yang orang Muslim, saya baca, terdapat satu ayat, Bang, yaitu di surat, kalau saya tidak salah, Al-Anfal yang kedua. Bang, Abang Yusuf terangkan atau jelaskan dulu, Bang, supaya saya bisa paham itu. Kalau menurut pemahaman Anda, secara paham Anda kayak gimana tuh? Dalam gini, maksudnya waktu Anda membaca terjemahannya, apa yang ada di benak Anda? Pembahasan saya begini, saya bilang kok bisa ya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, kok bunyinya begitu? Al-Anfal. Ya. Ayat 55. Al-Anfal 55. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Apa itu? Al-Anfal salah ayat atau kayak gimana? Bagaimana menurut abang? Ya ada apa? Di sini menceritakan tentang orang kafir, Bang. Ya. Kenapa dengan ini? Itu saya bertanya, Bang. Tapi bagaimana tanggapannya si abang tentang ayat itu? Ini sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena karena mereka itu tidak beriman. Oke? Baik, saya jelaskan. Begini, Pak, ya. Kenapa orang kafir disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena tempatnya kekal abadi di dalam neraka jahanam nanti. Kayak gitu. Berkaitan tentang ini ada juga di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-7, ayat ke-6 dan ke-7 gitu. Di ayat ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalam sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Allah menyebut seburuk-buruknya makhluk? Bang, kita ini apa nih? Manusia. Betul? Betul. Baik. Abang dan saya sama, betul? Betul, sama. Bang, kita ini ya punya dahi,
betul ya? Betul. Punya 2 tangan? Betul. Punya 2 kaki? Betul. Bang, saya mau tanya, monyet ada dahinya nggak? Ada apa? Ada. Tangannya ada 2 nggak? Ada. Ada. Kakinya ada 2? Ada. Ada 2. Apa yang membedakan kita manusia dengan monyet? Manusia diciptakan, didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ya yang menciptakan kamu dalam keadaan sempurna. Tuh, bisa ruku dengan tangan kita, bisa sujud dengan dahi kita. Kayak gitu. Ada lebihnya daripada si monyet. Ini ya diperintahkan untuk sujud, ya untuk sujud, untuk menyembah Tuhan, tapi kagak mau sujud. Berarti dia lebih buruk daripada monyet. Udah dikasih sempurna tubuh manusia, bisa ruku, bisa sujud gitu, tapi nggak mau sujud gitu. Yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Abraham sujud, Kejadian 24 nomor 52. Terus Nabi Musa juga sujud, Keluaran 34 nomor 8. Terus Nabi Daud juga sujud, 1 Tawarik 29 nomor 20. Terus Ezra juga sujud, Nehemia nomor 4 sampai 8. Nomor 4 nomor 8. Yesus juga sujud di Taman Getsemani, Matius 26 nomor 39. Islam juga sujud, Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan ya, dirikanlah sholat, sujudlah dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk gitu. Kita ini sempurna diciptakan, dahi ada, tangan ada, kaki ada. Gak beda dengan monyet. Yang membedakan kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kalau Anda kagak mau menyembah Tuhan semesta alam, maka Anda yang diciptakan sempurna lebih buruk daripada monyet. Gitu. Ya, tapi oke Bang, kita kembali kepada satu ayat tadi Bang. Di sini sesungguhnya mata yang paling buruk di sisi Allah para orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Itu artinya apa? Menurut pandangan saya, berarti ini orang Kristen yang tidak beriman kepada Allah dan Islam, itu artinya orang binatang Bang. Artinya kami disamakan dengan binatang. Itu pandangan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Baik, ya. Dawab sesungguhnya makhluk. Lihat konteks ayatnya Bang. Inna syarrad dawabi. Ya makhluk, bukan cuma binatang saja, seluruh makhluk gitu. Kenapa? Itu perbandingan antara manusia dengan binatang yang dimaksud. Makanya kan saya tadi bandingin kita manusia dengan monyet. Itu makna ayatnya. Gitu. Tapi di sini Bang dikatakan orang kafir karena mereka tidak beriman. Iya, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir. Ya. Karena mereka tidak beriman. Gitu. Ya. Apa bedanya orang-orang kafir dengan binatang? Sama-sama tidak punya iman gitu. Ya. Orang yang beriman itu hanya orang yang berakal Bang. Oke. Jelas? Ya itulah Bang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas di dalam Al-Quran itu, ya Al-Quran saya Bang ya,
memang pahit gitu ya, memang pahit anda terima gitu. Sesungguhnya ya, makhluk yang paling buruk ialah orang-orang kafir yang tidak beriman. Atau itu Al-Quran saya, bukan gini Bang ya. Kosakata kafir itu Anda tahu nggak sih? Kenapa? Kosakata kafir Anda tahu nggak? Saya tahu Bang, kafir artinya orang-orang yang tidak percaya dan tidak menyembah Allah di Islam Bang. Jadi disebut kafir. Gini Bang, yang dimaksud kafir adalah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Yang namanya menutup bisa lagi, mungkin insya Allah bisa terbuka gitu. Iftah. Gitu. Gak selamanya tertutup. Makanya gunakan akal gitu. Untuk apa? Untuk mencerna. Di Al-Quran kami Bang, orang kafir itu disebut sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu. Gitu. Tentang masalah ayat-ayat Allah, buta, tuli, bisu. Bayangkan. Ya, jadi kalaunya untuk masalah sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Makanya saya banding Bang ya. Saya banding tadi kita manusia dengan monyet gitu. Berarti kalau Abang Yusuf adikan itu berarti sama saja kami ini monyet loh kalau begitu. Kan Abang Yusuf kan biasa Muslim kan pakai orang kafir. Orang kita kan biasa orang kafir. Berarti kami ini disamakan dengan binatang yang yang tidak mau menyembah Allahnya orang Islam. Bang. Itu berlaku ketika di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Selama kita di dunia ya, kita sama. Saya dan Anda manusia sama gitu. Derajat ya sama. Manusia juga punya mata, punya kaki gitu. Kan kayak gitu. Tetapi ketika kita sudah meninggal lalu berhadapan dengan Tuhan kita, nah di situ yang tidak beriman, yang kafir, maka dia sangat buruk. Itu Bang. Kalau kita masih punya kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, maka bertaubatlah. Masih kita bisa mengubah gitu. Gitu Bang. Bukan berarti takdir Allah itu ada takdir dua ya, yang dapat diubah dan yang udah tetap. Contoh yang udah tetap kayak gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Kan kayak gitu. Ada juga yang sudah dicatatkan Allah tapi kita bisa mengubahnya. Sesuai Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Gitu Bang. Bukan berarti selama di dunia ini Anda dianggap oleh Allah paling buruk di muka bumi. Enggak. Siapa tahu Anda ya membuka hatinya ya menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan membalas Anda, menempatkan Anda di tempat derajat yang tinggi dan di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kayak gitu. Terus bagaimana Pak? Terus bagaimana Pak Ustaz dengan penjelasan dengan surat Al-Taubah ayat 29? Itulah. Iya. Surat Al-Taubah ayat 29. Abang paham gak itu tentang perang apa Bang? Kenapa? Coba Anda buka. Coba Abang baca. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulahu. Apa ini? Bentar. Ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq
minalladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Perangilah perang, Bang. Lagi-lagi kita zaman perang atau bukan ini? Bukan. Iya, tapi itu kan perintahnya Allah, Bang. Iya, perintahnya berlaku pada saat itu. Kalau perintah berlaku saat itu, artinya saya kira perintah itu berlaku untuk selamanya, Bang. Loh, ada ayat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang masalah sosial kehidupan, Bang. Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tuh. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada Kristen, ya. Berbuat adil kepada Kristen, berbuat baik kepada Kristen, ya. Selama Kristennya tidak memusuhi agama Islam. Tuh, beda kan? Jangan bedakan lah ya ayat-ayat perang, ayat perang yang di masa lalu dengan kehidupan sosial, nggak nyambung gitu. Makanya ada di Al-Quran itu namanya ilmu ulumul Quran gitu, Bang. Ilmu untuk mengupas Al-Quran. Banyak tuh cabang ilmunya. Ada 16. Nggak sembarangan kitab Al-Quran itu. Menurut pemahaman saya, Bang, dari Taubah ayat 9 itu, perangilah orang-orang kafir. Itu apa? Itu perintah langsung loh dari Allah. Iya. Itu waktu perang apa? Anda tahu nggak? Dan pemahaman saya itu perintah itu ya berlaku untuk selama-lamanya, bukan pada saat enggak berlaku selama-lamanya. Berarti itu artinya cuma setengah-setengah Alkitab itu, Pak? Bukan setengah-setengah, itu kan sejarah zaman dulu. Waktu perang Tabuk. Oke? Lalu ayat perang apakah digunakan untuk dalam sosialita atau kita dalam keadaan damai? Enggak. Ayat tersebut tetap disimpan, enggak dihapus. Nah, tapi kalau ke depannya nanti ada terjadi peperangan, orang bisa mengambil dari cara Islam berperang. Berarti bukan saya seperti saya bilang tadi, untuk selamanya gitu kan? Kenapa? Kan seperti saya bilang tadi, berarti bukan berlaku cuma saat itu, artinya berlaku untuk selamanya. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selamanya, Bang, berlaku. Tapi berlaku selamanya, tapi digunakan atau tidak, kan kayak gitu. Nah, jadi pilih digunakan atau tidak. Masa ayat perang Anda bawa ke kampung? Kalau ayat perang kan kita punya TNI, ya kan kayak gitu. TNI tugasnya. Nah, kayak gimana sih umat Islam itu mengikuti pemerintah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Di situ dikatakan, hai orang-orang beriman, atiiullah wa atiiur rasul. Oke, ini yang pertanyaan saya yang terakhir. Mengenai tentang bagaimana tanggapan Pak Ustaz mengenai tentang surat Al-Maidah nomor 51. Kenapa pula? Pemahaman Anda apa emang situ? Ya, itu pemahaman saya itu ya, begitu. Terus bagaimana? Saya mau tanya bagaimana pemahamannya Bang Yusuf? Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Terus kenapa, Bang, dengan ini? Coba jelaskan bahasa Indonesianya, Bang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kenapa?
Terus bagaimana pemahamannya Abang Yusuf? Iya, kalau kita di mayoritas Islam, pilihlah yang Islam. Gitu. Kecuali kita di mayoritas yang ya saya ibaratnya ke Amerika mayoritas Kristen. Tapi disuruh memilih di antara kedua orang yang Kristen sebagai calon presiden. Ya, apakah saya harus memilih? Saya akan membanding yang mana lebih kecil mudaratnya gitu dari kelakuan mereka. Kayak gitu Bang, ada aturan Islam itu. Makanya diatur semuanya. Oke Bang, itu apa yang saya utarakan tadi adalah itulah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kesimpulan bagi saya, topik tadi adalah damai. Jadi kesimpulan saya bagi saya, tidak ada kedamaian Pak dalam ketiga topik tadi menurut saya. Nah, saya akan banding Pak dengan kitab saya tentang kedamaian. Maksudnya begini, Abang Yusuf baca di Matius 22 ayat ke-39. Coba Abang Yusuf baca Matius 22 ayat 39. Apa katanya? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu gimana, Bang? Lalu gimana dengan Lukas 19:27? Coba. Kita jangan lari ke sana dulu, Bang. Dan saya bahas kesini adalah Matius 22 ayat 39, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada Kristen, kasihilah sesama manusia seperti itu. Baik mau agama apapun, negara apapun, tetap kami kasihi. Kami tidak memusuhi. Baik. Gitu Bang. Nah, lalu saya pertanyakan ayat ini sama Anda nih. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi ya, semua teruku ini yang tidak suka ya, yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka depan mataku. Ini damainya di mana ini Bang? Ya, Yesus menyuruh seret orang, lalu di hadapannya Yesus harus dibunuh. Ini bukan konteks perang loh ya, bukan perang nih. Bukan di medan perang. Kemana? Kenapa diam? Jelaskanlah. Coba abang baca lagi dulu, soalnya saya kurang konsen jadi. Nih, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri kali. Ngeri banget ini Yesus. Itu anu begini Pak, saya mau jelaskan. Itu tentang ayat itu ayat tentang perumpamaan. Ketika orang-orang yang tidak percaya ya, seperti itulah kejadiannya Bang. Perumpamaan apa? Kalau perumpamaan itu perumpamaan uang mina, udah di atasnya dibahas itu. Gimana ayat itu? Mau lagi? Coba nih saya bukain lagi nih. 1 Samuel ya. Nih. Nih.
Bentar dulu. Susah. Bentar ya. Bukain data teman-teman. Ya oke Bang. Biar bapaknya baca gitu ya. Nih. 1 Samuel 15:3 nih. Baca Bang, nih. Apa katanya? Jadi pergilah sekarang, ya. Kalah. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan jangan ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Yang kagak salah pun kena. Apa ceritanya teman-teman? Bayi yang kagak punya salah juga kena gitu. Aduh, lebih serem Bang. Nah, itu perintahnya siapa Bang? Aduh. Bukan. Itu kan di perjanjian lama, kitab Anda. Ya, itu perjanjian lama itu kan sebelum Isa ada Bang. Nah, lalu gimana? Kata Yesus tadi, seret ke depanku, bunuh depan mataku. Ayo. Yesus udah bilang, aku datang ke muka bumi ini bukan membawa damai, kata Yesus. Aku bukan membawa damai, tetapi aku membawa pedang, kata Yesus. Memangnya pedang buat apa? Kupas bawang. Nggak mungkin Yesus kupas bawang pakai pedang pula. Ada lagi? Saya kira itu dulu Bang. Iya. Macet Bang Iwannya macet ya. Capek ntar ya. Macet. Oke lah kalau kayak gitu ya. Ya, oke Bang, ini sekolah saya itu sudah yang ke-5 kali atau yang ke-6 kali saya naik ke sini. Oke, sebelum saya turun, saya juga terima kasih buat Bapak Yusuf yang masih pun saya ini artinya kurang paham dengan bahasa agama, tapi tetap Bapak Yusuf naikkan saya berterima kasih. Dan buat teman-teman baik Muslim, Kristen, sesungguhnya kita adalah sahabat, teman, apalagi kita ini satu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Gitu Pak. Oke. Terima kasih semua. Jangan lupa tetap bayar ya. Selamat malam. Terima kasih Bang. Malam. Iklan dulu. Kebetulan saya haus ini, mau ambil air putih dulu ya. Bang Riko iklan ya. Bang Riko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya selalu. Lanjut, mau ambil air putih dulu nih. Ya, saudaraku sekalian dimanapun berada, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang mencari nafkah dengan cara berjualan 9 dari Pulau Belitung ya. Ada empek-empek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pastel mini abon Tenggiri, ada pletek Tenggiri, semua barang fresh dari Belitung ya. Barang siapa yang mau membeli silahkan langsung DM saya atau ambil nomor WhatsApp saya, ada di bio saya.
yang mau beliin buat Ustadz Yusuf PI juga boleh, silakan hubungi saya langsung ya. Jadi untuk informasi cemilan langsung ke WA atau DM, silakan ya. Mau kirim-kirim siapa-siapa aja terserah ya, boleh hubungi saya. Terima kasih. Pak Ustadznya mana ini ya teman-teman ya, mohon dibantu ya, kami sedang jualan sambil nunggu Pak Ustadz, nanti tambahin lagi sedikit ya. Untuk kirimin Pak Ustadz Yusuf PI dari netizen sudah saya kirimkan kemarin. Dari ibu dari Hong Kong yang ngirimin ya Pak ya, sudah saya kirimkan, resinya sudah ada ya. Pak Ustadz, yang Pak Ustadz udah saya kirimkan kemarin abon dan pastel tenggiri ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat ibu, mungkin nyimak dia Pak di bawah, ibu dari Hong Kong. Tambahin dikit Pak. Iya, teman-teman semuanya ya, yang mau pesan tuh follow beliau ya gitu ya. Follow beliau, siapa tahu nih ada yang mau beliin buat saya. Mimpi. ada kemarin ada kirimin satu katanya. Ya. Ya teman-teman semuanya, ya bantulah ya mualaf kita ya dalam memperbaiki ekonominya gitu ya teman-teman semuanya. Beliau adalah mualaf yang ya tadi WhatsApp saya, Ustadz katanya saya lebih baik jual kayak gini. Ngomong sama saya nih, WhatsApp-nya ada, saya lebih baik jual kayak gini daripada saya meminta-minta, kata dia. Ya. Top Bang Riko ya, meskipun sedikit ya, yang penting halal gitu ya. Ya betul. Ya, nomor WhatsApp saya ada di bio ya Ustadz. Iya. Silakan ya teman-teman. Udah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko. Iya. Ya di koma-koma lain juga dia, di tempat Bang Juma juga ini iklan juga beliau. Ya namanya usaha ya teman-teman semuanya ya, Allah yang menentukan gitu. Kita naikin yang Islam kagak usah ikut-ikutan minta naik. Sakit pala saya lihat ya, jejer kayak gini ya, bingung saya mau angkat yang mana. Aduh. Angkat yang mana sih? Ini aja dah, yang diam-diam nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Islam Bang. Islam Bang. Salam kenal ya. Yang mau disampaikan? Hah? Kenapa Bang? Sengaja tadi. Oh, nggak sengaja kepencet. Baik, saya turunkan dulu ya. Oke. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ngantuk dia itu rupanya. Aduh. Oh.
Apa ini? Banyak kali yang minta naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu. Malam. Dari Islam atau Malam, Kristen? Kristen. Open cam dulu lah. Gimana caranya ini? Itu udah dikirim undangannya, buat nyalakan gitu. Tunggu ya. Oke. Mbak, Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Hanya mau bertanya. Oke, silakan. Oh, temanya ini. Tema yang kakak angkat ini, maksudnya alasannya apa? Kenapa bisa mengatakan hal seperti itu? Coba Anda buka ya. Aduh. Iblis berjasa. 2 ayat aja saya kasih. Amin dulu teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi gini, 2 ayat yang saya kasih dari Bible Anda, dan tolong Anda buka. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Tunggu Kak. Yohanes 13 nomor 2. 13. Yohanes 13 nomor 2. Bacain. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu? Baik, di situ ada rencana iblis yang membisikkan kepada Yudas agar mengkhianati Yesus untuk terjadinya penyaliban. Betul nggak? Jadi penyaliban itu asalnya dari mana? Ya, ini alasannya ini. Karena rencana iblis gitu. Yesus, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dan hati Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ini bagian dari rencana Allah. Hah? Rencana Allah atau rencana iblis? Yang membisikkan rencana tadi di nomor 2 siapa? Ya iblis. Ya iblis kan? Ya, kalau tanpa seizin Allah, kan iblis kan ada di bawah kuasa Tuhan. Iblis Tuhan ada bisa di bawah. Enggak, Mbak. Kalau kata Anda iblis itu di bawah kuasa Tuhan Anda, kenapa Tuhan Anda bisa di bawah iblis? Di mana kuasanya Tuhan Anda? Kalau Tuhan Anda Yesus itu ya, Tuhan Anda tuh Yesus itu maksudnya Allah berkuasa. Ya, terus supaya rencana Allah itu tergenapi. Rencana Allah dari mana tuh? Yang membisikkan siapa tuh? Membisikkan ke dalam hati Yudas. Ya, memang iblis yang
membisikkan. Ya iblis Mbak, jujur aja gitu. Iya, memang dasarnya iman Anda diawali dari bisikan iblis gitu. Kok bisa? Kok bisa? Kitab sendiri itu, kitab Anda sendiri yang bilang, kayak gimana? Kok bisa? Kok bisa? Kitab Anda sendiri yang bilang. Bahkan coba kalau Anda ke Edis TV, ya ke Edis TV, dengan lantang Edis TV mengatakan, betul, penyalipan itu rencana iblis. Wah, itu Jaringannya open ke kamu? Jaringannya udah bisa. Itu ada ayatnya kan? Mau lagi ayat yang lain? Boleh. Coba 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 orang nomor 5. serahkan dalam Tuhan. Tunggu dulu ya Kak, saya baca dulu dari Ya silakan baca. Nyaring-nyaring bacanya nggak apa-apa. Siapa tahu boleh nanti pakai toa di rumahnya. supaya Kak bertobat. Karena kita juga masih belajar. Sekalipun demikian, kamu sombong. Memang orang mendengar bahwa ada perseteruan di antara kamu dan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu bercita-cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badan tidak hadir, tetapi secara rohani aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukum atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Tuhan Yesus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemungkinan kamu tidak tahu, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kepada iblis. Kan gitu. Sehingga binasa diselamatkan pada hari Tuhan. Rohnya diselamatkan hari Tuhan. Ngapain coba diserahkan kepada iblis jasadnya? Jasadnya. Orang itu orang berdosa. Jadi tumbal. Jadi tumbal. Ya teman-teman ya. Jadi tumbal. Ada. Apakah iblis di situ adalah penebus dosa, atau iblis adalah penghapus dosa, atau iblis di situ ya jasa montir manusia, atau kayak gimana gitu? Heran saya teman-teman. Kemana mbaknya, Mbak? Hah? Kenapa? jelasin
secara ini. Secara Coba apa? jangan pakai Alkitab. Ini menurut pandangan kakak. Jangan pakai apa? Jangan, maksudnya menurut pandangan kakak. Menurut pandangan saya, aduh. Saya hanya membacakan yang tertulis saja. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kan gitu. Ini entah apa ini, bengkel apa ya, iblis ini punya bengkel kali. Kalau ada apa-apa ya manusia berdosa serahkan aja kepada iblis. Bengkel dosa ya. Bengkel dosa. Kenapa? Yang perlu diselamatkan itu rohnya. Kalau Iya. itu besok tidak apa-apa, karena kan Pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Bukan kepada Tuhan. itu yang dia mau. Buat apa itu iblis? Buat tumbal kah? Mungkin. Bukan tubuhnya, rohnya yang Tuhan mau selamatkan. Ya iya, tapi jasadnya kenapa harus kepada iblis? Tunggu dulu, saya coba dulu buka ini. Buka apa lagi? Gak tau dah. Aku hafal spare part, jangan bahas bengkel. Iya. Kalah saya teman-teman ya. Kalau saya bahas bengkelnya jelas kalah saya sama dia. Yang setiap hari pegangnya kunci 12, kunci 15 ya. Kalau saya pegangnya tiap hari apa? Al-Quran. Mana cocok ya, kalah saya lah. Aduh. Ngapain nih? Rungkat ini berpuluhan nih. Sulit emang namanya. Ada. Ngapain dia coba? Ngapain coba? Enggak ngapain. Bengkel manusia ada emang? Bengkel manusia. Bengkel manusia. Tidak diselamatkan. Ya kenapa alasannya harus kepada iblis? Seserahannya itu kenapa gitu loh harus kepada iblis? Penting amat ini iblis dalam Kristen. Dosa dalam jemaat. Sehingga dia sedikitnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, aku pun tak tahu, tapi yang pastinya setiap Waduh, orang yang percaya aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu katanya. Bukan ini apologit. Oh iya, banyak belajar aja gitu Mbak ya. Saya hanya menyampaikan kan sesuai dengan judulnya. Banyak jasanya gitu. Ya, maksudnya yang terpenting kan saya sudah diselamatkan. Oh, siapa yang menyelamatkan? Yesus Kristus. Oh Yesus. Gimana mau menyelamatkan Anda? Waktu dia ditangkap tentara Romawi, nggak selamat dia. Coba kita mikir ya.
gimana Anda mau dia selamatkan? Kalau dia sendiri aja ya, dengan diri sendiri kagak bisa selamat gitu. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Mbak, terhadap diri sendiri aja Yesusnya nggak selamat. Gimana mau menyelamatkan Anda? Kayak gimana? Dia bangkit. Bukan masalah bangkitnya. Dia memang tidak bisa menyelamatkan supaya rencana Allah itu terjadi, supaya dia menjalani apa yang diperintahkan Allah. Dia harus menderita, disiksa. Dia harus menjalani itu supaya rencana Allah tergenapi. Itu maunya Anda. Maunya Anda, bukan maunya Tuhan. Iya, itu maunya Anda, bukan maunya Bapa yang di sorga, bukan. Itu maunya Anda, bukan maunya Bapa yang di sorga. Ada nggak Bapak yang di sorga mengatakan ya sembahlah anakku yang kukasihi ini? Ada nggak? Bakalan ada, Mbak. Coba Anda ke Matius 7 nomor 21. Matius 7. Ya, Matius 7 nomor 21. Matius bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Stop. Baru? Mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa yang di sorga. Adakah kehendak Bapa yang di sorga agar manusia menyembah Yesus, menyembah anaknya? Ya, tanpa kita percaya kepada Yesus, mustahil kita masuk surga. Lah, Kan mengerti bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Satu-satunya jalan kebenaran. Iya tahu Mbak, ya tahu, ya tahu seperti itu. Tapi Yesus di situ gimana? Maksudnya Yesus di situ bagaimana? Aduh. Gini aja Mbak ya, dasar iman Anda rapuh banget gitu. Baik belajar dulu dah gitu. Saya orang Katolik, tapi masuk protes. Kenapa saya masuk? Ya, kenapa? Maksudnya dulu saya Katolik, terus setelah itu, saya hanya mau bersaksi, boleh? Boleh. Bersaksi apa? Saya mau menceritakan bagaimana saya percaya sama Tuhan. Bukan tempat gereja. Bersaksi di gereja aja lah, jangan dilihat saya. Ngapain coba? Siapa tahu Pak Yusuf mau dengar. Aduh, kalau saya nggak bakalan mempan, kenyang udah saya makan kayak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh.
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Oke. Ada yang lain, Mbak? Kalau enggak saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi. Boleh. Oke ya. Thank you atas diskusinya ya. Ketemu Yesus. Selamat malam. Oke. Sabar. Banyak kali yang minta, bingung saya naikin yang mana. Udah ora. Ini udah. Pituli. Halo, selamat malam. Malam. Oke bang, Islam Kristen bang. Islam atau Kristen? Gak ada agamaku. Waduh, turun aja dulu kau bang ya. Aduh kacau. Ini aja judulnya ya udah tahu, diskusi lintas agama. Kalau kau kagak ada agama ya, maka kau kagak usah ikut debat. Malam bang. Malam bang. Ya silakan open cam bang. Islam Kristen. Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya. Nah gitu dong. Mau nanya atau mau ditanya nih bang? Mau tanya, artinya mau tanya dia apa temanya itu bang? Oh temanya. Abang di situ punya Bible nggak? Alkitab nggak? Saya tidak pakai Alkitab. Oh tidak pakai. Lalu gimana nanti? Tidak. Kalau kita mau buka? Begini, jujur agama Islam ya yang bertemanan dengan iblis. Oh, di mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya mau tanya abang saja. Di mana dalilnya? Setiap pagi setiap mau ngaji kan abang kan wudhu, cuci muka, cuci hidung. Maksud dan tujuannya itu apa? Nah, cuci muka, cuci hidung. Aduh. Maksud tujuannya apa? Baik ya. Yang namanya cuci muka, ya cuci kaki, cuci tangan, cuci hidung ya. Bukan berarti ada iblis. Heran juga. Bukan berarti itu namanya wudhu. Ya aku tahu itu wudhu. Oh ya wudhu. Ketika abang cuci hidung, otomatis kan setan nginapi abang punya hidung semalam. Bang, daripada Tuhan yang ada dalam hidung, gimana? Ayo. Mendingan daripada setan. Lebih mending setan daripada Tuhan di dalam hidung. Berarti setan agama Islam. Kalau Tuhan dalam hidung kayak gimana itu? Berarti
setan itu agama Islam. Nah, nih ya, nih ya. Nih. Tuh, Tuhanmu dalam hidung nih. Ya. Selama napasku, tuh ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Tuh. Tuh. Iya, mendingan ada Roh Allah masih dalam lubang hidungku. Lubang hidung kan. Mending itu saya bilang tadi, mendingan ada Tuhan dalam diri, dalam hidung daripada setan. Ngeri bang ya, Tuhan tempatnya di hidung gitu kan. Geli-geli rasanya saya teman-teman, Tuhan kok di hidung. mending ada Tuhan di diri. Aduh. Kalau setan di hidung masih mending gitu. Ini Tuhan yang di ya. Teman-teman ya, kalaunya masalah setan di hidung masih mending. Ini Tuhan yang di hidung. Abang gini. Ada. Abang begini ya bang. Ya, mendingan Tuhan tuh ada dalam diri. Ya termasuk dalam hidung tadi ya. Dalam hidung. Ya. Nah, daripada setan, kan abang di situ, ya, apalagi abang kan ustadz di situ, ustadz memberikan hal yang tidak baik kepada umatnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ajaran ustadz ini, jujur, ajaran sesat. Ya, saya sesat teman-teman. Karena gini, bahaya ini saya ajaran sesat teman-teman. Iya, ajaran sesat. Iya. Terus gimana sesatnya saya coba? Ya, suka omong agama lain. Nah, apa urusannya dengan sesat tadi? Iya, karena setiap hari abang ini saya lihat di live ini omong urus dengan agama lain. Oh, sesat ya, gitu ya? Iya, setahu saya Ustaz itu memberikan hal yang baik kepada umatnya. Ya, ajaran yang baik. Ya, dan ini bang, abang ini menceritakan orang punya agama tidak bagus. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Tidak bagus. Saya jawab ya. Abang dengar dulu. Oh, dengar dulu ya. Silakan. Ya. Saya bukan pendeta, saya bukan siapa-siapa. Ya, saya umat biasa. Tetapi saya lihat abang ini, abang kan dalam dirinya ustadz. Ustadz ini kan pimpinan dalam umat Islam. Ya. Tetapi ajaran ustadz ini jujur bukan menceritakan orang punya agama, tidak baik. Oh, tidak baik. Iya. Kalau memang ustadz jujur bang, pendeta dengan romo maupun imam-imam dari agama Katolik itu mereka memberikan pencerahan yang baik, tidak seperti ustadz. Udah? Iya. Udah, saya tanggapi ya. Sudah. Gimana dengan pendeta Gilbert yang menyenggol-jenggol masalah omongan tentang zakat? Itu awalnya dari abang. Kan siapa yang mulai? Ya, kenapa saya tidak panggil Ustadz abang ini? Dengar baik-baik. Saya tidak pendeta panggil Gilbert. Ustadz karena bentar, tadi kan saya udah Ustadz dengerin abang. Anda. Sekarang saya giliran menjawab, oke? Ya. Dengarkan dulu gitu. Pendeta Gilbert ya bahas tentang Islam. Terus apologet dari Kristen, contoh Edis TV, contoh Bom, contoh Kiamat, ya contoh yang lainnya. Masih banyak membahas Al-Quran saya. Sudah. Baik tuh. Sudah. Baik kan kayak gitu. Sudah. Kalau mau belajar sama saya sudah, gitu. Kan? Sudah. Ya. Belum. Sabar dulu. Awal, dengar baik-baik. Semuanya awal dari agama Islam. Awalnya dari agama Islam. Ya.
yang mengusir orang-orang lagi ibadah. Dari mana? Agama Islam. Waduh, coba kau lihat ke Papua. Siapa Iya. yang mengusir umat Di Islam? Papua itu baru kemarin. Umat Islam Papua itu beribadah. baru kemarin, Abang. Siapa umat Islam yang diusir waktu ibadah? Di Papua itu baru kemarin. Dibandingkan Islam dari dulu. Berarti bukan ajarannya itu. Ya. Itu kan Bukan ajaran. dari agama Islam, makanya. Iya, gini. Dari dulu itu agama Islam kan suka membubarkan agama lain. Yang suka kericuhan itu Kristen, menyalahi prosedur. Makanya kalau sebagai ustadz di situ memberikan yang terbaik kepada umatnya. Udah banyak ustadz lain yang mengajarkan. Yang ikut yang nonton di bawah ini. Coba. Otaknya sama dengan ustadz ini. Ini yang Ustadz lain sudah banyak mengajarkan tentang masalah Al-Quran, tajwid, ya, doa. Itu udah banyak ustadznya itu, ya. Tapi kalau ustadznya mengajari mengajari orang gila, mengajari orang stres tiap harinya, tuh nggak ada. Cuma saya. Ustadz yang gila. Kau dengar. Jadi memang gitu. Kau dengar lu. Kami orang NTT, kamu dengar? Ya. Namanya untuk agama itu kami benar-benar solid. Setiap agama apapun itu. Kamu lihat NTT. Udah saya juga tahu itu. Di tempat saya lebih aneh lagi, ya. Gerbang masjid dan gereja satu gerbang. Udah tahu, ya. Kalau Ustaz di NTT. Ya makanya kalau saya menyampaikan sesuatu ya tentang masalah agama seperti ini, ya, 3 hal yang perlu dilakukan Kristen agar mau saya berhenti. Udah sering saya sampaikan. Satu, jangan ada lagi di media sosial seperti orang-orang yang membahas Al-Quran saya, Edis TV, Mikana, Bom, Kiamat, terus yang lainnya, semuanya. Jangan membahas Islam di platform manapun, di aplikasi apapun. Saya jawab. Terus bentar dulu. Ada 3 kan saya jelaskan 3-tiganya, oke ya. Yang kedua dari Aceh sampai Papua, ya, dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah ada lagi pintu rumah umat Islam diketuk lalu ditawari Tuhanan. Oke, saya mau jawab. Ya, jadi seperti itu. Jangan ditawari lagi orang yang sudah beragama lalu menawarkan agama Anda. Itu terjadi itu di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga, hilangkan istilah-istilah Islam di dalam kekristenan Anda. Apa contohnya? Kosakata Allah, kosakata Alkitab. Itu ya adalah bahasa Islam. Sudah. Gitu. Kira-kira siapa yang memulai duluan di sini? Sabar. Sudah. Ya udah. Kalau berbicara mulai duluan siapa? Jujur, Islam. Saya termot. Pokoknya Islam. Dari dulu agama lain Islam. Ya. Yang memakai nama lain kitab Quran siapa? Kristen. Yang keroknya Kristen. Yang kedua, dengar. Kau dengar lu. Yang kedua, kalau mau memberhentikan semua ulama pendeta apapun itu, kau ke tokoh agama atau omong dengan mereka sendiri. Jangan omong dengan kami di sini. Ya kau jemaatnya, kau yang ngomong lah. Ngomonglah kau jemaatnya, kau yang ngomong ke sana. Kau yang ngomong karena kamu sama derajat. Gak ada urusan bagi saya lakum dinukum waliyadin. Kamu sama gitu. Derajat. Kamu ustadz, mereka pastor. Gak apa-apa, langsung mereka aja imam. Protes dari jemaatnya. Gak usah ngatur gitu. Kan kamu kan sama-sama derajat. Kamu kan ustadz, mereka. Enggak, saya nggak mau disamakan dengan pendeta. Malas.
Ustaz macam apa ini kalau Ustaz di... Enggak, saya enggak mau disamakan dengan pendeta, enggak mau. Enggak mau. Mudah-mudahan jangan ada Ustaz seperti kau di sini. Iya, enggak mau saya ya disamakan dengan pendeta. Saya enggak mengajarkan untuk menyembah manusia, enggak. Jadi saya dengan pendeta beda. Aduh Ustaz, kau perlu sekolah lagi. Ada lagi? Kau sekolah lagi. Takutnya kau kemarin hanya tamat SMA saja. Terus? Oh enggak, saya ini SD pun kagak lulus gitu, kagak. Iya, SD pun kagak lulus. Jadi saya gelar saya itu S campur udah gitu ya. Saya biasa. S campur udah. Nggak ada lagi yang di belakangnya SH, Skom, nggak ada lagi gitu. SAG, nggak ada lagi. S campur kalau saya. Harus pakai pikir. Teman-temannya. Mulai kencang. Yang pertama kau siap pulang kampung atau tinggal nama? Kau tinggal nama. Wah. Terus? Kalau kau NTT? Oh, kalau saya di NTT tinggal nama. Kau tinggal nama serius? Oh, tinggal nama ya. Iya. Terus kami ini tidak mau ada ustadz yang saling menceritakan menceritakan agama-agama lain. Iya. Sekarang coba kau kesini juga tinggal nama. Mau itu berpikir. Apa? Walaupun ustadz ngomong pakai datat, barangkali lah tidak usah. Untuk apa? Apa untungnya ustadz di situ? Apa coba? Oh ya udah kayak gini aja. Waktu saya streaming kagak usah dipanggil ustadz. Ya, kita lempar dulu ustadznya. Yusuf aja. Ya, udah dibuang. Kau dengar? Setidaknya kau malu ketika saya panggil kau di situ. Sementara saya umat biasa. Iya. Kasihan umat-umat. Seharusnya saya menaikkan itu yang punya adab gitu. Kalau mau dihormati ya harus menghormati orang. Kalau datangnya seperti kau, ya kagak bisa. Gak bisa pelayanan TVIV saya terapkan sama Anda, gak bisa. Karena beda gitu, beda apa? Beda tingkah laku dan adab, kan gitu. Ustaz, apa lagi? Harus sadar. Apanya sadar? Kagak usah mikirin saya, pikir kau dulu lah. Ngapain nyembah manusia? Udah gak usah mikirin saya, nggak usah mikirin saya kayak gimana pun ya. Pikirkan jangan menyembah anak orang lagi, itu aja. Kau dengar? Ya. Apa tugasnya Ustaz? Saya mau tanya itu. Apanya? Tugas-tugasnya kau di masjid apa? Coba kau jelaskan apa? Saya nggak tahu dah. Saya kan mau tanya kau. Apa tugasmu? Tugasnya berdakwah syiar. Udah tuh. Ya. Terus ketika kau memberikan materi kepada umatmu bagaimana? Memberikan materi? Ya ada panduannya. Hal yang baik atau yang buruk? Iya jelas yang baik. Justru itu memberikan yang terbaik kepada umat-umat lain, ya selain umatmu. Baik, saya itu ya bukan cuma masalah lintas agama, internal Islam pun ya saya ajarkan. Kenapa emang? Jangan bikin ajaran sesat, tolonglah. Kalau lagi lintas agama saya pakai lintas agama. Kalau yang lagi kaji fikih ya kita akan kaji fikih. Saya bilang tadi.
Ustadz di situ kan ke masjid memberikan yang terbaik kepada umatmu toh, mengajarkan yang terbaik. Ya, bila mana Ustadz memberikan yang tidak baik di live ini, gimana orang ikut Ustadz di situ? Ya, ini bang, gelar saya ustadznya dibuang dulu ya. Yusuf PI aja, kagak ada ustadz ya. Ustadznya dibuang dulu aja. Yusuf PI aja. Bisa kontak ganti kan? Wah, kayak gimana? Bisa kontak ganti. Maksudnya ustadz itu kan bisa kontak ganti. Itu kan cuma gelar. Apa? Aduh, ngapain bawa gelar? Kan kayak gitu. Aduh, gelar itu penting juga. Enggak penting. Yang penting itu ibadah dan takwa kepada Tuhan yang esa, yang benar disembah gitu. Yang tidak penting gelar ustad. Aduh, ya. Tidak penting gelar ustad. Kayak gimana ya? Belajar dulu dah ya, kau ya. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi yang tadi. Jadi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi enggak yang tadi? Enggak tahu, orang itu nanti katanya sama Ustadz ini, Ustadz itu. Jadi enggak jelas. Gak jelas teh ya. Ya makanya kalau mau ya langsung aja gitu naik ke koma saya, kalau mau syahadat kan silahkan gitu ya. Aku udah kasih tahu. Nanti saya juga kasih tahu ke Bang Juma juga. Teh kira-kira apa nih yang mau teteh tanyain emang naik? Irma mau tanya ini Ustadz yang lagi rame-rame sekarang ini kan. Ustadz, Irma kan denger lah yang lagi rame-rame sekarang ini kan. Nah, dulu kan Irma pernah mendengar si Edis TV itu kan, perkataan si Edis TV itu yang membuat hati Irma tuh sakit banget ya. Dia bilang Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad, Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu nabi palsu. Nah, yang Irma terharu pada Al-Quran, kayak omongan yang menyakitkan tentang dia itu ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran tentang keimanan dia saja yang masih diragu-ragukan gitu ya Ustadz. Ya betul. Jangan kamu menyangka mereka bersatu, padahal hati mereka tercerai-berai. Aduh. Ya. Terus yang Irma ini apa sih? Irma kiranya Edis TV itu beneran paham tentang Islam gitu ya Ustadz. Ternyata gimana Irma mau mempercayai Kristen, sedangkan orang Kristennya aja mengatakan ajaran Edis itu sesat. Ya. Orang Kristen tadi marah-marah kepada Ustadz, lihat aja kayak panas hatinya kan, mengatakan ajaran kita ajaran sesat. Yang sudah jelas-jelas dia itu mangkalnya di tempat Edis TV, didoktrin sama Edis TV yang dikatakan sama orang yang seiman dengan dia sendiri. Contohnya Bom, dia yang setara pendeta aja mengatakan Edis TV itu adalah ajaran yang sesat. Ya kan Ustadz? Nah, tadi gimana ya? Kayak Edis TV ini, Ustadz Irma langsung ditolak. Kok kena ban? Kok kena pelanggaran? Turun dulu dah. Aduh. Irma langsung ditambah. Nah, Ustadz boleh. Nah, bentar Irma. Bentar ya. Kenapa sih Mbak Irmanya malah tetehnya malah terturun?
Kenapa ya kok pelanggaran? Heran juga. Tok-tok ini nggak jelas sekali teman-teman. Iya, nggak jelas sekali tok-tok ini. Naik lagi teh, nggak apa-apa. Sambung. Naik aja lagi, minta naik lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Pelanggaran. Lab Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena Irma R tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan dihapus. Cerewet. Cerewet kali nih tok-tok ini. Ya mungkin aja ya teman-teman, Mbak Irmanya, Teteh Irmanya terlalu cantik gitu ya, sehingga bikin pelanggaran di TikTok Ustaz, gitu. Tinggal ini aja, yang satu udah kena tombak. Kenapa ya Ustadz? Padahal kan orang-orang Kristen ini, Irma tuh mau dengar Ustadz bahwa yang saat ini ya, yang lagi viral sekarang ini sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu benarkah Ustadz? Iya. Ini tengah mengalami keraguan-raguan dalam agamanya sendiri gitu. Nah, di mana Edis selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu, ya yang bikin hati Irma sakit ya, sakit banget. Edis mengatakan Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila mengarang Al-Quran. Tapi selama Irma mempelajari Al-Quran, kayak mustahil orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan bisa membuat Al-Quran sampai sebagus itu, Ustadz. Irma tidak percaya. Nah di situ Irma mempelajari. Ternyata apa? Di mana keraguan-keraguan Irma ini Allah balas dengan kontan gitu. Ternyata mereka sendiri yang tengah ragu dalam agamanya. Ada yang satu mengatakan dengan iblis, ada yang satu mengatakan karena Bapak ya kan, sampai orang-orang orang yang seiman dengan mereka sendiri yang mengatakan Edis TV itu hanya apa? Hanya mencari makan dengan menghujat Islam. Itu kan orang yang seiman dengan mereka sendiri, Ustadz, yang mengatakan, bukan orang kita ya. Tapi kenapa orang mereka itu selalu menyalahkan orang Kristen tidak ada yang merusak ibadah orang lain. Nah, mereka tidak mendengar dari apa perkataan pendeta mereka sendiri kepada umatnya ini. Ibaratnya di sini umatnya kan. Edis aja dikatakan ajaran sesat. Edis itu hanya mencari sesuap nasi, mencari makan dengan menghujat orang Islam. Auzubillah min zalik ya Ustaz. Kenapa gitu? Orangnya sejahat itu mulutnya, tahu nggak Ustaz? Irma itu sempat menjadi orang yang hampir keluar dengan ajaran-ajaran dia gitu ya. Hampir meninggalkan Islam. Tapi di mana Irma selalu menonton dia, bukannya Irma makin benci dengan Islam, tapi Irma makin sayang Ustaz. Di mana dia sering mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang buta huruf, tidak berpendidikan, orang yang bodoh, tidak sekolah. Pokoknya kayak sakit banget hati Irma di situ. Bukannya Irma tuh kayak benci sama Nabi Muhammad, tapi di situ Irma tuh kayak nambah sayang loh, kok orang ini ada sejahat ini kepada orang lain gitu, Ustaz. Nah ternyata kayak Allah balas gitu dengan apa yang dia perbuat gitu. Dan Irma tuh mendengar apa yang mereka sekarang dalam keraguan-raguan ini ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi Muhammad yang dikatakan dengan dia, yang sering dia bilang pedofil, gila seks, orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan, bisa membuat Al-Quran sebagus itu, Ustaz. Iya.
Al-Quran itu bukan bikinan makhluk Allah, tapi firman Allah ya teman-teman semuanya. Udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu banyak tuh ayatnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Nah tuh. Jadi memang dipelihara, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Gitu. Ya, ngapain juga kan sering ya teman-teman semuanya, saya udah edukasi kalian semuanya ya yang beragama Islam tuh ya, yang beragama Islam gak usah kita ke tempat orang-orang yang di luar agama Islam gitu, gak perlu Ya, betul. Yang ada hanya menjadi mudarat untuk kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sana hati kita panas, gedek, kesel gitu kan, kayak gitu. Ngapain coba? Apa manfaatnya? Makanya di dalam Quran surah An-Nisa tuh ya teman-teman, di ayat 140 tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya, jadi di situ dikatakan, sungguh aku telah menurunkan Al-Quran kepadamu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dihina-hina oleh orang-orang kafir, maka fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka menutup live streaming tersebut gitu. Jika kita memaksakan diri, innakum idzam misluhum, kamu sama dengan dia, kata Allah. Kamu adalah sama dengan dia. Nah, kalau kita memaksakan ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Ah, kayak gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, lebih baik kita ikuti komal-komal Islam kan, kayak gitu, dapat ilmu, daripada komal-komal mereka nabi kita dihina kan, kayak gitu. Nabi kita dihina, terus nabi kita banyak ya teman-teman semuanya ya. Kalaunya satu persatu saya sebutkan nggak habis gitu ya. Jadi seperti itu. Iya Ustadz, tapi hinaan itu kayak bukan membuat kita tuh kayak berpikir iya gitu, begini Nabi kita. Tapi di mana ya Ustadz ya, Irma tuh kayak benci gitu dengan apa yang mereka lakukan gitu, apa yang mereka katakan, hina-hina Nabi kita gitu. Sedangkan mereka sendiri tidak jelas dengan ajaran mereka. Mereka pun masih dalam keraguan-raguan. Contohnya Edis TV aja mengatakan orang Kristen itu gila, ya kan? Gila. Nah, para pendeta pun mengatakan bahwa ajaran Edis TV itu ajaran sesat. Terus apa Kristen apa yang mau dipercaya? Ya kan? Nah, ini bukan kita yang menghina ya Ustadz, bukan kita yang Islam menghina balik, tapi orang-orang yang seiman dengan mereka sendiri yang mengatakan bahwa ajarannya itu ajaran sesat, ajaran orang gila gitu. Itu kan mereka sendiri yang mengatakan kan. Dan Irma tuh kayak sekarang tuh kayak bangga banget dengan Al-Quran. Ternyata Irma nggak percaya yang dikatakan si Edis TV yang bilang Nabi Muhammad itu orang gila, Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, terusnya apa itu orang yang buta huruf, Nabi Muhammad itu orang yang gila seks, orang pedofil, yang dia hina-hina seperti itu. Ternyata apa ya, di Al-Quran itu jauh lebih sempurna dibandingkan kitab dia. Lihat aja Al-Quran setebal itu, banyak manusia tuh bisa hafal dengan Al-Quran. Tapi
Tapi Injil nih Irma pernah belajar Injil apa Ustadz? Yang Irma hafal cuma apa? Cuma Yohanes ayat 11 sama 35 saja. Maka menangislah Yesus. Itu itu aja yang Irma hafal. Memangnya pernah masuk gereja ya, Bang? Pernah masuk gereja? Enggak, Irma baca di Alkitab itu ada Yohanes 11:35 itu, maka menangislah Yesus. Setelah Tuhan aja menangis. Tuhan menangis. Tuhan menangis. Iya, gini, teman-teman semuanya yang di bawah ya, di tempat saya ini udah jam 12 malam, teman-teman. Kenapa saya naikin Teteh Irma? Ya, beliau mungkin mau menyampaikan sesuatu, ya kan kayak gitu. Sekalian saya mau menutup acaranya, maksud saya kayak gitu, teman-teman. Bukan berarti saya menaikkan yang lain lagi gitu. Karena apa? Di tempat saya udah jam hampir 1:30 malam gitu. Saya nggak bisa. Bentar, Ustadz. Irma mau kasih pesan dulu sama ya, teman-teman Muslim Irma ya. Ustadz, Irma mau pesan-pesan kepada teman-teman semuslim Irma. Teman-teman semuslim Irma, lebih baik kita itu menonton di komal-komal Islam, di komal-komal Muslim, lebih menambah ilmu dibanding komal-komal orang non Muslim itu. Untuk apa kita menonton di sana? Yang udah jelas-jelas setara pendeta bom aja mengatakan ajaran Edis itu ajaran sesat. Terus ngapain kita tuh menonton tempat Edis? Nah, Edis aja mengatakan orang Kristen itu orang gila. Terus ngapain juga kita mau menonton dia, teman-teman? Jadi mending kita yang Muslim ini menonton di komal-komal Muslim, menambah ilmu dan wawasan kepada kita, apalagi kita yang Islam awam ini. Jangan sampai nanti kayak Irma. Irma dulunya penonton di tempat Yusuf PI, karena Yusuf PI naik di sana tempatnya Edis, Irma tertinggal di sana, tidak balik lagi ke sini. Tidak balik lagi ke sini. Iya. Ustadz Irma pun mau turun. Iya Teh. Soalnya di tempat saya udah jam 12 malam. Kalaunya terlalu lama nanti saya takut kelewat subuhnya gitu. Iya. Ini pesan Irma buat Oten katanya nih. Kata-kata buat Oten. Kamu lihat ada jadi PT Irma itu. Itu orang Kristen kan mengatakan syarat untuk masuk menjadi Kristen itu sangat mudah. Saya Budin itu. Sangat mudah itu ya. Dan pakai botol. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya teman-teman semuanya ya, saya mau istirahat dulu ya teman-teman. Udah jam 12 malam lewat ya di tempat saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menemani malam hari ini ya. Besok insya Allah kita akan kembali ya teman-teman. Teman-teman saya berterima kasih dulu kepada Anda semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada ya. Syukron jazakumullah khair gift yang telah Anda berikan. Gift yang Anda berikan ya Bapak Ibu semuanya, insya Allah akan saya gunakan untuk menunjang dakwah dan dipakai untuk ibadah. Terus ya teman-teman, terima kasih juga kepada para donatur ya, yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membelikan adik-adik kita mushaf Al-Qur'an, lalu kita bagikan ke seluruh ponpes yang yang kekurangan Al-Qur'an gitu. Ya, ada di pelosok-pelosok. Nah, ini rencana ada penyaluran. Makanya jika Anda ingin ikut andil ya, beramal jariah, silakan langsung ke nomor WhatsApp yang saya sematkan. Jadi seperti itu. Kita ngomongnya di situ aja ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ini juga
yang di YouTube saya izin pamit dulu ya teman-teman, kita doa bersama ya karena saya perlu istirahat, jadi seperti itu. Nah selama kita berdoa saya akan tetap sematkan nomor HP saya ya. Siapa tahu ada yang mau berinfak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika man siwak wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada ya, seluruh belahan bumi dan di pelosok Indonesia ya. Mari silaturahim di nomor saya gitu ya. Syukron jazakumullah khair. Saya izin untuk pamit dulu untuk beristirahat karena saya udah mengantuk juga gitu. Di tempat saya udah 1:30 malam gitu ya. Tidurnya cuma 3 jam. Balik lagi ya, bangun lagi gitu. Insyaallah subuh ya bangun. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam live streaming saya ya, baik secara penyampaian, kosakata yang menyinggung ataupun juga ya ada yang kurang bagus gitu dari live streaming saya. Saya mohon maaf. Ambil yang baik dari saya dan buang yang buruknya gitu ya kawan-kawan. Kenapa ini? Ngelak.